Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat setia Misteri Dua Kehidupan. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Kang Asep Hidayat, yaitu Susuk Pengasihan. Bagi teman-teman juga bisa mampir ke channelnya Kang Asep Hidayat ya. Linknya ada di deskripsi. Dan bagaimana kisahnya? Silahkan simak videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kehidupan memang keras, sehingga banyak manusia di muka bumi ini berusaha dengan segala cara untuk memperjuangkan hidupnya. Penderitaan, kedukaan, akibat kegagalan, bahkan akibat hinaan dari lingkungan hidupnya. Karena itu semua bisa menjadikan sebagian manusia menjadi lemah imannya, sehingga menempuh jalan yang salah, yang tentunya jalan yang dimurkai Tuhan. Maka dari itu, jagalah keimanan agar diri kita dapat selamat dunia dan akhirat. Pak, Dayat mau melanjutkan sekolahnya, gak mau di kampung kita ini ya Pak. Soalnya di kampung kita gak ada sekolah yang bagus. Suatu hari aku meminta izin kepada Bapak untuk memilih melanjutkan sekolah di luar kampungku. Sesaat, Bapak hanya tersenyum hampa menanggapi permintaanku. Lalu Bapak menjawab dengan lembut, "Yat, Bapak mengerti apa yang Dayat inginkan. Tapi Dayat kan tahu kondisi keuangan kita. Bapak gak punya kemampuan untuk menyekolahkan Dayat di kota," ujarnya dengan raut wajah sedih. "Iya Pak, Dayat paham. Tapi Pak, Dayat janji gak akan macem-macem dan akan berusaha sehemat mungkin sehingga tidak bakal menyusahkan Bapak sama Umi," bujuku meyakinkan Bapak. "Iya, tapi di sana kamu tinggal di mana?" Lalu Bapak bertanya kepadaku. Jujur aku tidak tega melihat Bapak merasa sedih dan khawatir akan keinginanku. "Gak usah Bapak pikirkan itu Pak. Pokoknya nanti pasti dapat tempat tinggal yang aman buat Dayat," jawabku lagi. Singkat cerita, akhirnya Bapak memberi izin dan aku pun berangkat dengan penuh keyakinan untuk melanjutkan sekolahku di kota. Dengan berbekalkan nilai NEM lumayan tinggi, alhamdulillah aku bisa masuk di SMA favorit yang ada di kota BKN. Hari demi hari aku jalani hidup sekolah yang jauh dari orang tua dengan semangat walau tidak mudah. Kekurangan itu sudah pasti, namun hal itu tidak membuat aku patah semangat. Namun karena aku berasal dari kampung yang biasa disebut anak trans atau anak transmigrasi, sedikit menjadi permasalahan dalam kehidupanku. Menyandang sebagai anak trans sangat menyakitkan. Apalagi aku bersekolah di SMA favorit yang mayoritas anak-anak orang kaya. Hari-hari aku hanya jadi objek bulian. Aku selalu jadi bahan ejekan. Ya, aku menyadari dari segi penampilan atau pakaian saja sudah jelas aku paling rendah. Hati siapa tak sakit dan sedih diperlakukan seperti itu. Demikian pula dengan diriku. Tapi biarlah, yang penting aku bisa sekolah dan tidak pernah aku menyusahkan orang lain. Demikian keyakinanku.
Walau di saat aku tengah sendiri, tak jarang aku menitikan air mata. Pada suatu hari, ketika jam pelajaran olahraga, aku mengalami pembulian lagi. Dan parahnya, bukan cuma dari teman sesama siswa saja. Justru ini dari guru olahragaku. Seperti biasa, aku hanya bisa diam, tak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan mereka dengan sukacita menghinaku. Singkat cerita, pada hari Kamis, malam Jumat, selepas sholat maghrib, karena mungkin cukup lelah, baik fisik maupun pikiranku, akhirnya aku pun tertidur. Oh ya, sedikit aku ceritakan. Di kota BKN, aku tidak ngekos atau sewa rumah, melainkan aku tinggal di kantor kehutanan yang ada di Jalan Sisi Manggaraja. Aku jadi penjaga kantor itu, dengan tugas menjaga kantor, membersihkan luar dalam, dan lain sebagainya. Karena sudah jelas, orang tuaku tidak punya kemampuan untuk membayar uang kos, apalagi sewa rumah. Tempat tidurku alhamdulillah ada ruang yang disekat triplek. Tapi aku sangat bersyukur bisa tinggal di situ tanpa harus keluar uang untuk ngekos. Lanjut ke cerita. Selepas sholat fardu maghrib aku tertidur. Ditambah cuaca di luar tengah hujan deras sejak sore tadi. Tiba-tiba aku terbangun dari tidur lelapku. Namun ketika aku terbangun, suasana di kamarku begitu gelap. Duh, mati lampu nih, pikirku. Di dalam kegelapan saat itu, tiba-tiba sayupku dengar suara gamelan Jawa atau alunan musik tradisional Jawa. Namun aku teringat kalau di seputaran tempat tinggalku tidak ada orang Jawa. Di tengah memikirkan alunan musik itu, tercium di hidungku aroma wangi yang begitu kuat, seakan memenuhi ruangan tidurku. Aku mencoba mengingat-ingat wangi apa itu. Ya, itu seperti wangi daun pandan. Perlahan aku bangkit dari tidurku. Aku duduk di sudut ruangan itu. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan sosok yang tengah duduk di kursi di sudut ruangan itu. Walau gelap namun masih bisa terlihat walau samar-samar karena tempias sinar lampu samping kantor yang masuk dari celah ventilasi jendela. Ternyata tidak sedang mati lampu. Tapi kenapa di kamarku mati lampu? Aku kan tidak mematikan lampu walau saat tidur, pikirku. Seketika bulu romaku meremang, jantungku berdebar. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain diam dan berdoa di dalam hati. Di saat aku tengah ketakutan, terdengar jelas di telingaku suara seseorang berbicara dengan pelan, namun begitu jelas di telingaku. Jangan takut, kan ada Suci. Seketika lampu di ruangan itu hidup kembali. Sosok putih yang duduk di kursi belajarku pun tak terlihat lagi. Hanya menyisakan aroma wangi pandan yang perlahan aroma itu pun hilang. Keringat dingin mengucur dari keningku memikirkan kejadian yang baru saja aku alami. Namun kembali pikiranku menerawang ke dalam kisah hidup yang kualami saat ini. Beginilah rasanya jadi orang susah, namun punya cita-cita untuk hidup lebih baik. Kejadian menyeramkan yang baru saja aku alami tidaklah lebih seram daripada nasibku. Di luar sana hujan mulai reda dan menyisakan rintik hujan, seakan merasakan kepedihan hidupku. Aku beranjak berdiri, lalu aku membuka pintu kamar. Kulihat di luar sana hanya kegelapan malam serta rintik hujan yang membasahi bumi ini. Entah mengapa aku merasa gelisah yang teramat sangat saat itu. Aku keluar dan menutup serta mengunci pintu. Lalu kulangkahkan kakiku menyusuri jalan kota yang terasa sepi.
Mungkin karena baru saja hujan deras, sehingga banyak orang memilih berdiam diri di rumah, pikirku saat itu. Entah apa yang membawa jiwaku, hingga aku tak peduli dengan gelapnya malam dan dinginnya rintik hujan yang terus membasahi tubuhku ini. Kaki melangkah namun tak tahu kemana arah dan tujuan. Singkat cerita, tanpa kusadari, langkah kaki ini membawaku ke sebuah lapangan dekat terminal. Kulihat dari jauh ada cahaya lampu di atas sebuah panggung, hingar-bingar suara musik, serta kerumunan banyak orang. Untung saja pada masa itu nggak ada corona. Aku terus melangkah mendekati panggung itu, dan ternyata sedang ada panggung musik, perayaan hari besar pada saat itu. Kulihat satu persatu penampilan penyanyinya. Tiba-tiba saja hatiku berkata, kenapa ya penyanyi-penyanyi itu disenangi banyak orang? Padahal suaranya biasa saja, tampangnya pun biasa juga. Tapi begitu banyak penonton bersorak-sorai. Bahkan tangan mereka meminta bersalaman dan ada yang nyawer. Beda hal dengan aku yang hari-hari hanya jadi bahan hinaan. Kalau penyanyi itu bisa, kenapa aku tidak? Demikian batinku berkecamuk. Aku bagaikan mendapat sugesti yang membuat aku semangat. Saat itu juga aku memutuskan untuk pulang dengan langkah penuh keyakinan. Hari demi hari aku jalani hidup ini dengan segala warna kehidupan. Hingga pada suatu hari ketika jam kantor sudah tutup, tinggal 1-2 orang pegawai yang masih bekerja. Ada seorang pegawai kehutanan itu yang bernama Pak Subagio. Beliau sangat baik kepada aku. Sambil bekerja, beliau memutar radio. Aku pun saat itu mulai bersih-bersih kantor, seperti biasanya tugasku. Di saat aku sedang merapikan ruangan beliau, terdengar olehku penyiar radio mengumumkan bahwa dalam waktu dekat ada event lomba nyanyi dangdut di Pekanbaru dengan biaya pendaftaran sebesar Rp25.000. Pak Bagio fokus mendengar suara radio itu juga. Tiba-tiba beliau bertanya kepadaku, serius amat dek dengerinnya? Kenapa? Adek mau ikut lomba nyanyi? Demikian beliau bertanya kepadaku. Aku tergagap mendapat pertanyaan yang tiba-tiba itu. Sepertinya nggak bisa pak, jawabku sambil meneruskan kembali pekerjaanku. Loh, kenapa nggak bisa? Hitung-hitung cari pengalaman, siapa tahu ada rezeki, sambungnya. Iya sih pak, cuman kan harus bayar uang pendaftaran, belum lagi ongkos kesananya. Kalau untuk makan mah bisa nahan-nahan aja aku pak, jawabku. Sesaat Pak Bagio termenung seperti menyimak ucapanku. Oh gitu, ya udah gini aja, kalau adek mau ikut, ikut aja, nanti bapak kasih biayanya. Mendengar penawaran beliau, jujur, aku merasa tidak percaya. Lalu aku dekati beliau yang tengah bekerja. Kurai tangannya dan kucium tangannya sebagai rasa terima kasihku atas kebaikannya. Makasih banyak ya pak, ucapku kepada beliau. Iya sama-sama, tapi adek harus belajar dan latihan dari sekarang, biar ketika lomba sudah lancar dan tidak canggung lagi, jawabnya, dan menyarankan agar aku berlatih. Singkat cerita, tibalah saatnya aku naik ke panggung festival itu. Jujur, jantungku berdebar melihat banyaknya penonton. Ratusan pasang mata tertuju ke arahku, seakan hendak menguliti sekujur tubuhku. Aku berdoa dalam hati, ya Allah, berilah aku kekuatan dan kemudahan. Musik dimulai dan tiba saatnya aku bernyanyi
dengan lagu yang sudah ditentukan. Ketika Jeda nyanyi dalam lagu, aku merasa tidak percaya melihat respon para juri dan penonton. Mereka begitu antusias melihat dan mendengar suara dan penampilanku saat itu. Mereka seperti senang. Singkat cerita, acara selesai dengan hasil alhamdulillah aku menjadi juara 1. Di situ aku bersujud syukur. Setelah pembagian piala dan hadiah lainnya, aku pun turun dari panggung. Tiba-tiba ada seorang pria masih tergolong muda menghampiriku dan menyalamiku serta memberi selamat. "Selamat ya mas, dan selamat datang di dunia hiburan," ucapnya sambil tersenyum ramah. "Oh iya bang, terima kasih," jawabku. "Oh iya mas, bisa kita duduk sebentar? Ada yang mau saya bicarakan," sambungnya, seraya mengajakku duduk di kursi-kursi yang ada di tempat itu. Singkat cerita, ternyata pria itu seorang I.O. yang biasa menyelenggarakan panggung hiburan dengan artis ibu kota di berbagai daerah. "Oh iya mas, nama saya Andi. Saya sengaja datang di event ini untuk mencari penyanyi-penyanyi daerah untuk mendampingi artis ibu kota. Jadi saya memilih mas. Gimana, bisa nggak?" ujar Bang Andi. Wah, aku merasa tidak percaya dengan semua ini. Pikiranku berkecamuk antara rasa senang dan juga ragu. "Tapi bang, saya kan bukan penyanyi. Saya cuma kebetulan saja bisa dapat juara dalam lomba tadi," jawabku ke Bang Andi sedikit ragu. Namun Bang Andi tetap memilihku untuk mendampingi artis ibu kota yang saat itu artis ibu kotanya Teh Cucu Cahyati, penyanyi, mabuk dan judi. Singkat cerita, sejak saat itu sambil sekolah aku aktif menyanyi dari panggung ke panggung hiburan. Pundi-pundi rupiah pun mulai aku kumpulkan, hingga aku bisa beli pakaian bagus, sandal, sepatu bagus, dan aku pun bisa menyewa rumah sendiri dan tidak numpang tinggal di kantor kehutanan lagi. Melihat penampilan serta keuanganku membaik, teman-teman di sekolahku berubah 180 derajat. Mereka menjadi baik kepadaku. Tak ada lagi hinaan yang biasa dilontarkan kepadaku. Terkadang aku tertawa getir melihat kehidupan yang menurutku tidak adil ini. Mengapa kebahagiaan dan perlakuan baik hanya berlaku bagi orang yang punya uang saja? Hidup di dunia hiburan ternyata tidak seindah yang kita lihat. Banyak tantangan dan rintangan, bahkan persaingan sesama penyanyi hingga hal mistik. Namun aku harus siap mental menghadapinya. Aku harus profesional. Walau di dunia hiburan ini bagiku hanya sementara, dan targetku sampai tamat sekolah saja. Dan aku ingin pekerjaan yang tetap sesuai dengan cita-citaku. Pada suatu hari sepulang dari sekolah, kulihat di depan rumah kontrakanku parkir mobil sedan berwarna hitam dan berdiri seorang pria di teras kontrakanku itu. Setelah memarkirkan sepeda motor kesayanganku, aku pun menghampiri pria itu dan menyapanya. "Maaf bang, cari siapa ya?" Pria itu berpaling kepadaku. "Saya cari rumahnya Dayat dek," jawab pria itu. Namun tiba-tiba pria itu menyalamiku dengan tertawa riangnya. "Aduh, rupanya yang dicari ini orangnya. Wah, Bang Andi rupanya." Kami pun bersalaman dan ternyata pria itu Bang Andi yang dulu pernah kontrak nyanyi dengan Teh Cucu Cahyati. "Ayo masuk bang." Aku pun mempersilahkan Bang Andi untuk masuk. Singkat cerita, kedatangan Bang Andi ternyata mengajak kerjasama lagi, show dengan artis ibu kota lagi. Alhamdulillah, pikirku senang. Dan akhirnya jadwal show pun tiba
Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar di semua daerah. Namun ada hal yang lebih menarik setelah show itu. Aku sempat ngobrol dengan artis itu ketika di belakang panggung. "Dek, udah berapa lama nyanyi?" Artis itu bertanya kepadaku. Artis itu memang ramah dan sepertinya baik. Karena sudah banyak artis ibu kota yang show bareng denganku. Bermacam-macam pula karakternya. "Wah, saya mah masih baru teh," jawabku dengan jujur. "Dek, jadi penyanyi tuh gak cukup dengan memiliki suara bagus aja loh. Tapi perlu juga pemanis." Demikian cerita artis itu panjang lebar. Aku hanya manggut-manggut mendengar cerita artis itu. "Kalau Dayat mau, ntar teteh tunggu ya di Bandung." Lalu artis itu memberikan alamat serta nomor teleponnya. Singkat cerita, aku berangkat dari Pekanbaru ke Bandung dengan tujuan menjumpai artis itu. Setelah sampai di Bandung dan berjumpa dengan beliau, aku dibawa ke Sukabumi. Lumayan jauh juga dari Bandung ke Sukabumi. Di suatu tempat, aku dipasang pemanis itu yang ternyata itu susuk pengasihan. Setelah itu aku dibawa ke satu daerah yang ada goanya. Di sana aku diajak masuk yang terlebih dahulu menjumpai kuncennya. Setelah berbincang dengan kuncennya serta diharuskan membeli sesajen 1 nyiru yang isinya ada sate 3 tusuk, kelapa muda, telur ayam kampung 3 butir, bunga dan lainnya. Setelah semua selesai dan cukup segala syaratnya, aku pun dibawa masuk ke dalam gua itu. Jantungku berdebar ketika mulai memasuki gua itu. Kusapukan pandangan mataku ke semua sudut gua itu. Bulu romaku tak ada hentinya terus meremang. Decit suara kelelawar yang bergelantungan di setiap sudut gua, sehingga menambah suasana terasa sangat menyeramkan. Setiap langkah dan pergerakanku terasa seperti dalam pengawasan sesuatu yang tak aku ketahui. Tiba-tiba saja si kuncen menghentikan langkahnya, sehingga aku tidak fokus melangkah. Tubuhku sedikit menabrak kuncen itu yang di tangannya membawa obor sebagai penerangan. Lalu kuncen itu berbalik menghadap ke arahku yang sedari tadi mengikutinya dari belakang. Lalu kuncen itu berbicara kepadaku dengan suara berbisik. "Kade ujang ulah poho, di dieu ulah bebacaan, kudu pasrah. Ujang jangan lupa, di sini jangan baca-baca ayat suci, harus pasrah," ujarnya. "Siap mang," jawabku singkat. Singkat cerita, aku diajak kuncen duduk bersila di sudut gua itu, menghadap ke satu arah lorong gua yang begitu gelap. Kuncen menaruh nyiru yang berisikan sesajen di hadapannya, lalu membakar menyan. Tercium aroma dari asap kemenyan yang terbakar itu, sehingga menambah suasana semakin mencekam. Dengan mata terpejam ia membaca mantra. Dadaku semakin berdebar tatkala ku dengar dari lorong gelap itu seperti suara endusan-endusan kasar. Aku berusaha untuk tenang, walaupun itu sangat sulit rasanya. Plup, kok suaranya plup ya? Pet, ya itulah. Tiba-tiba saja obor yang hanya satu-satunya sebagai penerangan itu padam. Aku sangat terkejut. Dengan secara tiba-tiba obor itu padam. Saking terkejut tanpa kusadari, tubuhku terlonjak ke depan dan lagi-lagi aku menabrak kuncen itu. Di kegelapan dalam goa yang pengap, aku mendengar seperti suara yang besar tengah makan dengan lahap serta dengusan nafas kasar. Aku benar-benar takut hingga tanpa aku sadari. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah.
Dalam hati aku beristighfar dan berdoa. Terdengar suara auman yang bukan hanya menggetarkan jantungku saja, tapi gua itu pun serasa hendak runtuh akibat suara aumannya. Setelah suara auman harimau itu berhenti, seketika obor menyala kembali. Suasana di dalam gua itu kembali terang. Dengan tubuh gemetar, kembali aku beristighfar karena melihat Nyi Iro sesajen yang tadi di hadapan Kuncen. Astagfirullah. Nyi Iro yang tadi penuh dengan sesajen tersusun rapi, kini sudah ludes dan berantakan. Belum hilang rasa takutku. Kembali aku dikejutkan oleh suara bentakan. Geus di becaanku aing, ulah bebacaan. Kuncen itu membentakku dengan muka marah serta tatapan tajam. Iya mang, aku lupa. Jawabku gugup karena ketakutan. Kuncen itu tak menjawab apa-apa. Lalu, "Hayo keluar," ajaknya dengan amarah. Seraya ia melangkah keluar goa. Aku hanya diam dan mengikutinya dari belakang dengan rasa tak menentu. Singkat cerita, setibanya di luar goa, aku ditemui sang artis yang membawaku ke tempat itu, yang sebelumnya aku lihat Kuncen telah berbicara dengannya. Dengan senyum ia berkata kepadaku, "Dek, sepertinya adik gagal. Gak apa-apa ya," ujarnya kepadaku. Iya teh, gak apa-apa. Mungkin bukan jalan saya teh. Maaf ya teh, saya sudah merepotkan teteh, jawabku, merasa tak enak kepadanya. Gak apa-apa. Jadi gimana nih? Tanyanya kepadaku. Ya udah teh, besok saya pulang saja ke Pekanbaru, jawabku. Akhirnya aku dan artis itu pergi dari daerah itu, dan aku diantar ke hotel di mana aku menginap. Terlebih dahulu aku dibawa belanja. Aku dibelikan beberapa setel pakaian bagus. Maklumlah, artis banyak uangnya. Setelah di hotel kami berpisah. Tidak lupa beliau membayarkan hotel serta memberiku ongkos pulang. "Dek, teteh tinggal di sini saja ya. Jangan lupa nanti kabarin kalau sudah sampai di Pekanbaru," ucapnya kepadaku seraya memelukku. "Iya teh, makasih banyak ya teh. Saya sudah merepotkan teteh. Teteh baik sama saya." "Nggak repot kok. Teteh kan dapat libur seminggu." Singkat cerita, akhirnya kami berpisah. Keesokan harinya, aku pun kembali ke Pekanbaru. Walau aku gagal melakukan ritual itu, namun aku merasa sangat senang bisa bertemu dengan artis itu. Bahkan aku dibelikan pakaian bagus serta dikasih uang. Mungkin Allah menyayangiku dan menjaga hidupku agar tidak terjerumus ke dunia kesirikan. Setibanya di Pekanbaru, aku langsung pulang ke rumah. "Assalamualaikum," ucap salamku ketika di depan pintu rumah. "Waalaikumsalam," terdengar suara jawaban salam dari dalam rumah. Ku dengar suara bapak yang menjawab salamku tadi. Dan pintu rumah terbuka. Benar saja, bapak yang membukakan pintu. Tapi bukan sambutan kangen dengan senyuman mengembang ketika anaknya pulang dari jauh. Justru bentakan yang aku dapatkan dari beliau. "Apa-apaan kamu ini? Jangan masuk. Diam kamu di luar," ujarnya dengan mata menjeling, tanda marah kepadaku. Sontak aku terkejut mendapati situasi seperti itu. Aku hanya diam tak bergerak karena aku tahu betul bagaimana beliau. Lalu bapakku masuk kembali ke dalam rumah. Dan tak lama berselang, beliau kembali menemuiku di depan dengan segelas air putih di tangannya. "Nih minum dulu, lalu sisanya kamu buat cuci muka." Tanpa berani membantah atau hanya bertanya, aku menuruti perintahnya. Baru saja aku hendak meminum air putih di gelas itu,
kembali aku mendapat bentakan. Baca bismillah dulu, main glek aja. Aduh, apa salahku ini? Pikirku. Namun aku hanya diam dan menurutinya. Singkat cerita, dengan diawali bismillah, akhirnya air itu aku minum. Lalu sisanya aku basuhkan ke wajahku. Hawa dingin terasa segar di tubuh serta wajahku. Tiba-tiba ada sesuatu terasa di wajahku. Seperti ada gigitan semut di beberapa titik. Ku coba kusapukan telapak tangan ke wajahku. Dan astagfirullah, ternyata susuk yang aku pasang ketika di Cianjur pada keluar dan terjatuh. Kini baru aku sadar mengapa bapak begitu marah dan menyuruhku meminum air putih yang diberikannya kepadaku. Karena bapak tahu jika aku telah pasang susuk pengasihan. Ayo masuk, perintah bapak kepadaku. Yang saat itu hanya tertegun sambil mengelus wajahku sendiri. Di dalam rumah ternyata Umi telah duduk di kursi. Umi memang tidak pernah ikut campur segala tindakan bapak dalam mendidik anak-anaknya. Aku duduk di hadapan bapak dan Umi. Dayat, bapak tahu apa yang Dayat lakukan di Jawa sana. Bapak kecewa. Kenapa Dayat tergiur dengan janji para jin? Mereka itu akan menyesatkanmu, nak. Tegur dan nasihat beliau kepadaku. Aku hanya tertunduk mendengarkan nasihat beliau dan menyesali segala perbuatan salah yang telah aku lakukan. Iya pak, Dayat minta maaf. Tidak akan ulangi lagi, jawabku. Iya, beruntung Allah masih melindungimu. Kalau tidak, Dayat sudah terjerumus ke dalam kemusyrikan dan menyesal selamanya, sambungnya. Lalu aku beranjak dari dudukku. Aku dekati bapak dan Umi. Lalu aku bersujud di kaki mereka, memohon maaf atas kehilafanku. Aku tahu kesalahanku. Dengan susah payah, bapak dan Umi mendidikku agar menjadi manusia yang baik dan benar tentunya di jalan Allah. Tapi aku telah menyia-nyiakannya. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itu adalah cerita dari Kang Asep Hidayat. Bila teman-teman penasaran dengan cerita-cerita Kang Asep lainnya, kalian juga bisa kunjungi channel YouTube-nya. Nantinya ada di deskripsi ya. Dan buat Kang Dayat, terima kasih sudah mengizinkanku untuk membawakan cerita ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya juga kurang pas. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.